Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Naila Fika Silvina dengan NIM 23100003 dari Prodi S1 Sistem Informasi semester 5. Saya sebelumnya memohon izin kepada Bapak Dr. Roberto Caban Eskom MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjutan. Di sini saya akan menampilkan proyek UAS saya, yaitu pembuatan website, di mana saya membuat website sekolah SMK swasta Delisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk pengguna dari website ini. Ada 3. Yang pertama itu ada user ataupun pengunjung yang akan melihat informasi yang ditampilkan oleh admin. Lalu yang kedua itu penggunanya ada admin. Admin sendiri bisa mengelola data dari websitenya seperti data jurusan, data tentang sekolah itu sendiri, ataupun data yang ditampilkan di website. Lalu pengguna yang ketiga itu adalah super admin. Super admin ini hanya bisa mengelola data penggunanya, seperti menambahkan pengguna baru, membuat password, ataupun mengubah passwordnya. Nah, pertama kali yang akan saya tampilkan yaitu tentang website yang bisa dilihat oleh pengunjung ataupun user. Nah, di sini kita bisa melihat ada foto sekolah, lalu ada iklan garis untuk menyatakan welcome to my website SMK Swasta Delisa. Lalu ada kata sambutan, ada foto kepala sekolahnya, lalu ada informasi mengenai kejuruan, lalu fasilitas sekolah. Terus di sini juga ada informasi terbaru yang disampaikan oleh admin. Nah, ini adalah tampilan dari footernya, yaitu mengenai navigasi, dan juga ada kontak dari website, kontak dari sekolah SMK swasta itu sendiri. Nah, yang pertama kali akan saya tampilkan itu adalah tentang sekolah. Nah, di tentang sekolah ini sebenarnya bisa aja diganti dengan sejarah terbentuknya sekolah itu sendiri maupun lainnya. Tapi di sini saya menginput data yaitu visi misi dari sekolahnya itu sendiri. Nah, ini tampilannya. Lalu untuk fitur yang kedua itu ada fitur jurusan. Nah, di sini si user ataupun pengguna dapat melihat jurusan yang ada di website SMK Swasta Delisa. Selain kita bisa melihat tampilannya, kita juga bisa melihat detailnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah detail dari jurusan TSM ataupun teknik sepeda motor. Di sini admin juga menginput data target karir dari TSM ini. Begitu juga dengan jurusan yang lainnya bisa dilihat secara detail. Selanjutnya ada fitur galeri. Nah, fitur galeri ini merupakan dokumentasi dari kegiatan yang ada di sekolah SMK Swasta Delisa, seperti kunjungan-kunjungan dari DPRD, lalu ada juga dokumentasi prestasi sekolah. Nah, ini juga bisa dilihat selengkapnya untuk melihat detail dari informasinya. Lalu ada juga fitur ekskul. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, ini bisa dilihat detailnya ketika kita klik aja salah satu ekskulnya. Dia akan langsung menampilkan detail-detailnya. Nah, untuk fitur informasi, ini merupakan informasi terbaru yang disampaikan oleh admin. Contohnya itu informasi seperti Selamat Natal 2025 yang diberikan admin di fitur informasi supaya pengunjung dapat melihat apa sih informasi terbaru dari sekolah ini gitu. Selanjutnya adalah fitur kontak. Nah, kontak sekolah ini bisa digunakan untuk si user ataupun pengunjung untuk mengirimkan kritik ataupun saran kepada sekolah SMK ini. Nah, nanti otomatis pesan ini akan masuk ke panel admin di bagian kontak masuk. Coba kita di sini masukkan aja namanya contoh. Lalu kita buat pesannya. Pesan ini kurang informatif ya. Nah, setelah itu langsung aja kita kirim. Pesan berhasil dikirim. Terima kasih sudah menghubungi kami. Berarti itu akan masuk ke dalam panel admin di bagian pesan masuk. Nah, kembali kita ke halaman kontak. Nah, untuk kita melihat panel admin, kita harus melakukan login terlebih dahulu nih. Coba kita masuk ke panel admin. Nah, ini merupakan panel pengguna kedua, yaitu panel admin. Karena saya tadi memasukkan password maupun username-nya Naila Fika Silvina, maka dia akan muncul Naila Fika Silvina sebagai admin. Nah, di sini adalah dashboard-nya. Nah, di dashboard ini sendiri yang sudah seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau admin dapat mengelola apa yang ada di website seperti jurusan, terus kelola ekskul, fasilitas sekolah, kelola informasi, dan juga galeri sekolah. Nah, di sini saya akan menyontohkan satu saja karena kurang lebih yang lainnya sama cara menggunakannya. Nah, di sini ada jurusan
yang sudah diinput oleh admin sehingga muncul di tampilan website. Nah, coba kita tambahkan. Ini hanya sekedar contoh aja. Jadi kita masukkan datanya seperti ini. Fotonya juga kita pilih. Oke, kita simpan. Nah, data jurusan berhasil disimpan. Kita lihat apakah dia sudah tampil. Nah, ini dia. Nah, nanti otomatis di halaman websitenya juga akan muncul jurusan yang baru aja kita tambah ini. Nah, untuk edit juga kita bisa mengedit. Contohnya nih, kita ganti aja jadi IPS. Kita edit. Data jurusan berhasil diperbarui. Kita lihat apakah berhasil. Nah, ini dia. Nah, begitu juga untuk hapus. Kita coba hapus. Oke. Nah, udah tidak ada lagi. Maka di website juga nggak ada lagi. Nah, untuk bagian cari search result ini apa sih fungsinya? Jadi kita bisa gunakan ini tanpa scroll ke bawah. Contohnya kita mau mencari DPB. Kita search. Nah, dia akan langsung menampilkan apa yang kita cari, DPB. Kita reset lagi. Oke. Nah, ini adalah jurusan yang sudah diinput oleh admin. Bisa kita geser juga ke halaman sebelumnya. Nah, begitu juga untuk kelola yang lain. Nah, di sini saya ingin memberitahu lagi di bagian informasi sekolah di sini sedikit berbeda karena di sini saya menggunakan text editor. Sebenarnya tidak jauh beda fungsinya text editor, tapi membuat informasi yang disampaikan itu lebih rapi aja. Nah, ini contohnya kita tambah informasi. Nah, ini contoh text editornya. Jadi kita bisa aja menambahkan informasi secara lebih rapi di sini menggunakan foto juga. Untuk proses simpannya sama seperti tabel jurusan. Jadi kita kembali aja. Nah, untuk dashboardnya itu yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, selain itu juga di sini ada pengaturan yang dapat dikelola oleh admin seperti identitas sekolah, tentang sekolah, kepala sekolah, maupun pesan masuk yang sudah ada tadi kita contohkan. Coba kita masuk ke kepala sekolah untuk mengedit. Nah, ini tadi adalah foto kepala sekolah yang sebelumnya ada di tampilan website. Coba kita ubah. Kita ubah. Oke, kita simpan. Apakah nanti akan berubah di websitenya? Oke, untuk di panel admin sudah berubah. Nanti kita akan lihat di outputnya di websitenya. Oke, kita mau lihat di pesan masuk karena identitas sekolah ataupun tentang sekolah ini sama aja. Jadi dia isinya seperti foto sekolah, terus ada logo juga. Jadi kita langsung aja masuk ke pesan masuk. Nah, ini tadi yang udah kita input. Jadi si pengguna tadi yang kita inputkan namanya Livia dengan pesannya sepertinya website ini kurang informatif nih. Nah, jadi kita bisa melihatnya di panel admin di bagian pesan masuk. Kita juga bisa melihat detailnya. Apabila pesannya terlalu panjang, kita bisa lihat detailnya. Nah, itu untuk si panel admin. Sekarang coba kita lihat ke pengguna yang ketiga, yaitu super admin. Kita harus logout dulu. Admin ataupun super admin juga bisa mengubah passwordnya. Nanti kita contohkan ya. Nah, ini untuk tampilan dari pengguna ketiga, yaitu super admin. Dia bisa mengelola penggunanya. Nah, jadi untuk sementara ini yang pengguna websitenya ada Livia Nabil, Kiki Mandari, dan juga Naila Fika Silvina sebagai, ada tingkatannya di sini. Livia Nabil sebagai admin, Kiki Mandari super admin, dan Naila Fika Silvina sebagai admin. Nah, di sini kita dapat menambahkan pengguna. Jadi super admin tadi bisa menambahkan pengguna. Nah, kita lihat contohnya di sini kita buat. Nah, kita buat jadi admin, lalu kita simpan. Nah, data pengguna berhasil disimpan. Namun di sini karena si Gilang tadi belum kita masukkan passwordnya, jadi kita bisa masukkan password. Nah, kenapa di sini bacaannya atau pesannya password tidak sesuai? Karena tadi kita membuat password dan konfirmasi passwordnya ini berbeda. Jadi kita harus membuatnya sama antara buat password baru dan konfirmasi passwordnya. Kita simpan. Nah, password berhasil diubah. Nah, nanti otomatis di database juga bakal tergenerate tuh passwordnya. Jadi dia nggak bakal kelihatan apa passwordnya. Kembali. Nah, di sini sudah ada. Begitupun juga untuk mengedit. Jadi bisa ngedit nama lengkap, username. Nah, kita lihat di halaman utama apakah tadi foto untuk kepala sekolahnya udah berhasil tampil di website.
Nah, ini dia tampilan dari websitenya. Jadi udah terkoneksi langsung untuk kepala sekolah yang diubah di admin. Langsung juga di website dia bakal berubah. Oh ya, untuk database-nya kita bakal lihat. Nah, ini database yang saya buat, yaitu database SMK Delisa, di mana dalamnya itu terdapat fitur-fitur seperti ekskul, fasilitas, galeri, dan sebagainya. Nah, kita mau lihat pengguna tadi apakah password yang sudah dibuat masih terlihat atau dia hanya tergenerate aja gitu. Nah, ini yang baru kita buat itu username-nya Gilang. Dia akan tergenerate seperti ini. Jadi untuk passwordnya itu nggak bakal kelihatan oleh orang lain, walaupun ini nanti dia bakal diketik ulang sesuai sama yang ini, dia tetap nggak bakal bisa karena itu menggunakan MD5 gitu. Nah, untuk kodenya sendiri akan saya tampilkan sedikit bagaimana cara menyangkutkan antara database dari pengguna maupun dari halaman utama si user. Nah, di sini seperti kita menyangkutkannya dengan Ahref, terus nama filenya, terus saya juga di sini menggunakan CSS dan juga Bootstrap 5. Maksud saya Bootstrap 3. Nah, ini tampilan dari sedikit kodenya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini dapat memenuhi proyek UAS saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.